Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Askara memicingkan matanya. Dia langsung menelan obat pereda nyeri itu. Mike yang akan memberikan air minum, seketika tercengang melihat obat itu sudah ditelan oleh Askara. Dia telan obat itu tanpa air minum. Mike berdiri di sampingnya. Tatapannya tertuju pada wajah Askara yang memucat. Lalu bertanya, "Gimana Pak? Apa sudah baikan? Taruh saja obatnya." Lalu keluarlah, terdengar suara Askara yang terdengar berat. "Baik." Mike yang sedikit bingung lalu meletakkan obat di atas meja. Selin hanya memberikannya 3 butir obat saja. Lalu berkata, "Pak, sebentar lagi sudah pagi. Pak Askara kembali saja ke tempat tidur dan tidur saja dulu. Istirahat Pak. Bapak terlihat sangat pucat." Keluar. Askara kesal. Mike sedikit membungkuk, berbalik badan lalu berjalan keluar. Saat dia baru sampai di depan pintu, langkah Mike terhenti. Bukan karena apa-apa, tapi karena melihat anak-anak yang begitu malang. Dia merasa kasihan dengan anak-anak, bagaimana tidak kasihan. Mereka merawat anak-anak setiap hari. Mereka melihat bagaimana keenam anak itu terus menangis sebelum tidur sambil memanggil ibunya tanpa henti. Sekarang, Pak Askara menjadi seperti ini lagi. Mike berbalik badan mencoba mengumpulkan keberaniannya dan buka suara, "Pak, apa boleh anak-anak bertemu dengan ibunya? Mereka selalu rewel. Orang tua boleh bertengkar, tapi tidak seharusnya melibatkan kebahagiaan anak-anak." Mata Askara yang baru saja minum pereda nyeri seketika terbelalak menatap Mike dengan emosi. Saya akan segera keluar." Mike takut dan segera pergi dari sana. Hampir saja kejadian beberapa detik ini bisa membuatnya dikeluarkan dari film musim dingin. Tangan Askara meremas keras tutup botol obatnya sampai 2 butir obatnya terjatuh ke meja. Tak lama kemudian dia langsung menelan 2 obat pereda nyeri yang tersisa. Askara tidak boleh berpikir, bicara, maupun mendengar ucapan orang lain. Nanti hidupnya akan lebih baik lagi. Saat ini dia hanya belum bisa adaptasi saja. Belum terbiasa. Mike turun ke lantai bawah. Dia mulai lega. Kenapa saat membahas Nona Prisa wajah Askara seperti ketakutan? Apa yang terjadi? Kenapa seketika berubah? Matanya seketika juga memerah. Apa mungkin Pak Askara berpisah dengan Nona Prisa dan akhirnya membuat Pak Askara menjadi seperti ini? Mike terus memikirkan hal ini berulang kali. Sampai pada akhirnya Mike memutuskan untuk menelpon Prisa. Tapi siapa sangka kalau telepon tidak menyambung. Apa yang sebenarnya terjadi? Mike menelponnya berkali-kali, tapi tetap juga tidak menyambung. Hal yang Mike tidak tahu adalah ponsel Prisa sudah dikubur dengan mayatnya. Hendra baru saja sampai di grup King. Lalu dia mendapat telepon dari Selin. "Minum obat pereda nyeri." "Apanya yang sakit?" Dia bilang jantungnya sakit. Dia bilang itu pertama kalinya. Kemarin malam dia sangat panik. "Aku tidak berani memberinya banyak obat, dan hanya 3 butir," ucapnya. Hendra segera melihat Askara di ruangannya. Tapi Askara tidak ada. Tapi Hendra tidak percaya kalau Askara menderita sakit jantung. "Apa menurutmu obat pereda nyeri ada efeknya?" tanyanya. Selin menjawab, "Apa maksudmu? Maksudmu jantungnya terasa sakit itu karena sakit hati karena Prisa?" "Ya benar, aku pernah memeriksa jantungnya dan tidak ada masalah dengan jantungnya. Tapi apa obatnya tidak bisa bereaksi di tubuhnya? Apa tidak ada efek samping di tubuhnya?" Hendra tidak menyangka kalau Pak Askara sekarang mengonsumsi pereda nyeri. Dia akan membutuhkan obat itu saat dia merasa sudah tidak kuat dan tahan lagi. Tapi selama ini dia masih bisa dan mampu menahannya. Ini berarti Askara sudah tidak tahan, tidak bisa menahan semua kesakitan yang dia rasakan. Hendra sudah lama bekerja dengan Askara. Dia saja bisa menahan jahitan luka di tubuhnya tanpa obat bius. Mungkin ada efeknya. Apa kamu ingat penyakit asma Prisa? Nah, cara kerja obatnya hampir sama.
Obat itu bukan obat pereda nyeri tapi lebih berfungsi untuk menenangkan secara psikis. Efek sampingnya sangat banyak. Tapi tetap saja tidak boleh minum obat pereda nyeri begitu banyak, ucap Selin. Tapi Prisa bisa langsung sembuh setelah meminum obat itu saat dia merasa sesak. Tapi hal itu berbeda dengan apa yang Askara rasakan sekarang. Bagaimanapun juga Prisa sudah mati. Jadi kapan Askara tidak merasa sakit dan terluka seperti ini? Aku menelponmu ini karena ingin membahas masalah Pak Askara. Jangan beri dia obat lagi, ucap Selin. Petik 2 titik. Kamu ini selalu memberiku tugas lagi. Ya, mau bagaimana lagi? Selin menghela napas. Waktu menunjukkan pukul 10 pagi dan Askara masih belum masuk kantor. Mike bergegas naik ke lantai atas untuk melihat keadaannya. Dia melihat Arya masuk ke ruang tamu. Ada apa? Aku punya recorder milik Non Prisa. Aku nggak tahu apa perlu diberikan pada Pak Askara atau enggak, ucap Arya. Hari itu Non Prisa pergi ke kampung halamannya dan dia menyerahkan recorder ini padaku. Dia memintaku agar menyimpannya. Aku nggak ngangka kalau terjadi sesuatu dengan Non Prisa. Setelah kejadian itu, aku baru teringat dengan recorder ini. Mike mengambil recorder dan tercengang saat mendengarnya. Non Prisa kecelakaan. Apa Pak Mike nggak tahu? Non Prisa kembali ke kampung lalu dia mati terbakar, ucap Arya. Meskipun Prisa tidak pernah menyakitinya, tapi Prisa sangat baik padanya. Mike terkejut sampai tidak sadar kakinya melangkah mundur. Lalu recorder yang ada di tangannya terjatuh ke lantai. Arya segera mengambilnya, dan mengecek apa recorder itu rusak. Mike meraih tangan Arya, ini bukan lelucon. Gak bercandakan. Apa kamu mengada-ada? Apa benar Non Prisa? Mike tidak bisa melanjutkan pertanyaannya. Seketika otaknya langsung memikirkan kemarin saat Askara datang dengan wajah yang tidak mengenakan. Jadi mereka berdua tidak bertengkar. Tapi ada sesuatu hal besar yang terjadi pada Non Prisa. Pantas saja Askara melarangnya untuk membahas Prisa. Jadi Non Prisa sekarang. Mike mencoba menyadarkan dirinya. Sudah dikubur. Mike tidak mempercayai hal ini. Bagaimana mungkin dia sedikit pun tidak tahu kabar tentang masalah besar seperti ini. Jadi, dengan kata lain, anak-anak sudah tidak punya ibu lagi sekarang. Mike merasa sangat kasihan. Bagaimana bisa hal ini terjadi? Non Prisa bunuh diri dengan membakar dirinya sendiri, itu karena tekanan dari Pak Askara. Mike semakin terkejut. Bagaimana mungkin bisa begitu? Pak Askara sangat menyayangi Non Prisa. Apa kamu tidak tahu? Aku mendengarnya dengan jelas. Aku sudah berikan recorder ini padamu. Jadi aku tidak perlu menyetiri Non Prisa lagi. Aku pergi dulu ya. Arya sedikit marah memberikan recorder itu pada Mike lalu pergi. Mike tertegun diam tak bergerak selama beberapa saat. Dia tidak percaya akan hal ini. Tidak hanya mati bunuh diri karena membakar dirinya sendiri. Tapi ada alasan di balik itu semua. Dia mati karena tekanan dari Pak Askara. Mike menoleh dan melihat sosok pria yang entah sejak kapan berdiri di belakangnya. Mike yang mengontrol rasa takutnya lalu berjalan dan berkata, Pak Askara ini adalah recorder yang dibawa Arya. Ini milik Non Prisa yang diberikan pada Arya agar menyimpannya. Askara menatap ke arah recorder itu. Wajahnya berubah. Suasana di sana semakin menegangkan. Lalu dengan kuat Askara merebut recorder dan melemparnya. Buang saja. Pak Askara, ambil dan buang saja barang-barangnya. Buang semuanya. Aku nggak butuh. Teriak Askara. Emosinya tak terkendali. Tubuhnya sedikit membungkuk seperti tidak bisa menahan rasa sakit. Dia bertumpu dengan satu tangannya. Pak Askara, Mike yang ketakutan itu segera memapah Askara. Apa Pak Askara baik-baik saja? Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.